Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada kajian pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas langkah yang dijalankan menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan kebaikan, niat yang tergerakkan, semoga juga dibalas dengan ganjaran yang setimpal. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan istiqamah untuk kita semuanya dalam beribadah kepadanya. Insyaallah pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari tingkatan seorang muslim, tingkatan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pembahasan tentang muraqabah dan muhasabah. Dua hal yang dia itu saling berkaitan, antara muraqabah dengan muhasabah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau orang itu punya sifat muraqabah, pasti ya muhasabah. Kalau orang itu muhasabah, pasti ya muraqabah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Apa sih yang dimaksud dengan muraqabah itu? Muraqabah itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan dawamu ilmil abdi wa tayaqqunuhu bittila'il haqqi ala zahirihi wa batinihi. Muraqabah itu seorang hamba senantiasa ngertos punya ilmu, Pak, ngerti. Seorang hamba itu selalu mengerti dan selalu yakin, ngerti siapa yang dia sembah, yakin dengan siapa yang dia ibadahi. Yakinnya apa? Bittila'il haq. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa melihat, Allah senantiasa ngerti apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ngerti ala zahirihi wa batinihi. Zahir kita, Pak, kerjaan, kita jalan, Allah tahu. Kita duduk, Allah ngerti. Apa yang ada di batin kita, kita lagi seneng, kita lagi sedih, kita lagi gundah, lagi banyak pikiran, Allah tahu. Nah, keyakinan tatkala kita itu meyakini seperti itu, kita sadar seperti itu yang namanya muraqabah. Selanjutnya
Kalau muhasabah itu apa? Yang namanya muhasabah itu apa sih muhasabah itu? Al-Imamul Mawardi itu mengatakan yang namanya muhasabah itu ayatasaffahal insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Seorang itu melihat kembali di malam harinya apa yang dia kerjakan di siang hari. Jadi dikoreksi lagi, Pak. Apa yang sudah dikerjakan di siang hari itu dikoreksi di malamnya. Jadi sebelum tidur dia ingat-ingat lagi. Hari ini apa yang saya lakukan? Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dhaha. Kalau dikoreksi setelah ngerti, ini bagus. Besoknya lanjutin. Kalau bisa ditambah. Ini kalau bagus. Wa in kana madhmuman istadrakahu in amkan. Kalau itu buruk, Pak. Ya, kalau itu buruk diperbaiki sebisa mungkin. Jadi kalau kita itu berbuat, ya, paginya itu berbuat apa? Mungkin ada salah, ada alpa di situ, maka diperbaiki jika memang memungkinkan. Kalau nggak bisa diperbaiki gimana? Wantaha an mithlihi fil mustaqbal. Esoknya nggak usah diulangi lagi. Esoknya nggak diulangi lagi. Ini yang namanya muhasabah. Kita cross check lagi, Pak, apa yang sudah kita kerjakan. Ini namanya muhasabah. Berkaitan dengan muraqabah ini, Nabi SAW itu menjelaskan muraqabah ini masuk kategori tingkatan seorang hamba yang dia itu tinggi, Pak. Makanya Nabi SAW tatkala didatangi Jibril, yang dia itu datang dengan rupa seorang laki-laki, tampan, baju bersih. Dia datang ke majelisnya Nabi, lalu bertanya, "Wahai Nabi, mal iman? Apa sih iman itu?" Ya, Nabi mengatakan, "Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa bi liqaihi wa bi rusulihi wa tu'mina bil ba'ts." Yang namanya iman, kamu iman sama Allah, iman sama malaikatnya, iman sama hari bertemu dengan Allah, iman dengan Rasulnya, iman dengan hari pembangkitan. Semua orang paham ini. Terus ditanya lagi, mal Islam? Apa itu Islam? Nabi mengatakan al-Islam anta abudallah wa la tusyrika bihi. Beribadah pada Allah, enggak boleh berbuat syirik. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'addiz zakatil mafruḍah, tunaikan zakat yang wajib. Wa tasum Ramadan, dan juga apa? Puasa Ramadan. Kalau dalam riwayat yang lainnya ditambahi dengan haji. Lalu untuk yang ketiga kalinya Jibril ini bertanya, mal ihsan? Apa itu ihsan? Jadi ihsan ini sudah menunjukkan tingkatan dari seorang itu mukmin muslim.
Kalau muslim, mukmin, kita sudah apa? Sudah kenal. Tapi ada tingkatan lagi di atasnya itu. Yaitu orang itu dikatakan muhsin. Di atasnya orang muslim, mukmin. Apa itu? Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kita itu bisa beribadah kepada Allah seperti kita itu melihat Allah. Kalau kita itu nggak bisa melihatnya, yakin kalau Allah itu melihat kita. Nah, keyakinan itu nggak semua orang bisa. Tatkala kita beribadah, kita ngerti kita itu sholat zuhur, ngadep kiblat, semua tahu Pak itu. Tapi untuk mendatangkan keyakinan kalau Allah itu benar-benar melihat kita, benar-benar mengetahui gerak-gerik kita, nah ini yang agak sulit. Ini yang agak sulit. Makanya tingkatan ini kalau tidak ada dasar iman, nggak ada dasar Islam, sangat sulit untuk digapai. Coba kita lihat prakteknya, ya. Ada prakteknya yaitu yang disebutkan oleh Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini pernah keluar dengan Umar bin Khattab. Dia keluar ke Mekah. Lalu tiba-tiba singgah di sebuah pengembalaan. Dia berkata pada sang penggembala ini, ya ra'i bi'ni syatan min hadhil ghanam. Wahai pengembala, jual satu kambingmu ke saya. Pengembala ini mengatakan, ini mamluk, saya ini cuma budak, saya enggak miliki kambing ini milik tuan saya. Umar mengatakan, kalau begitu katakan sama tuanmu itu, akalahu dhi'b. Kalau nanti hilang satu, bilang saja ke tuanmu, sudah dimakan serigala. Ya. Kan gampang. Ya. Beres kan, jual dapat duit. Nanti ngomong ke bosnya, udah dimakan serigala. Kan bosnya nggak tahu. Apa yang dikatakan budak ini? Memang tuan saya nggak tahu. Fa'aina Allah? Kalau Allah di mana? Ya, gimana Allah? Maka Umar apa menangis. Kemudian esok harinya dia datangi tuan budak tadi, lalu dibeli budaknya dan dimerdekakan. Nah, ini yang namanya muraqabah, Pak. Kita bekerja, kita melaksanakan tugas. Iya, memang melaksanakan tugas. Tapi kalau kita itu curi-curi, kadang melakukan begini, melakukan gitu, memang nggak tahu. Ya, kadang bosnya mungkin ada keliling. Kita menganggapnya, kalau bos tahu masalah. Tapi kalau nggak tahu kan nggak masalah. Itu yang terlintas di kita semuanya gitu, Pak. Tapi masalahnya nggak di situ saja. Bos kita itu memang manusia, banyak keterbatasan.
Mengawasin pun juga apa? Terbatas. Ya. Tapi kita kan punya Allah, Pak. Kita seorang muslim, mukmin, yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Kalaupun gak ada manusia yang tahu, tapi Allah tahu. Ini yang benar-benar harus ditanamkan. Gak cuma kita itu di kerja, Pak. Di keluarga sama. Ya. Di tetangga juga sama. Kadang kita kan apa itu kalau tetangga, ya. Kadang rumah dempetan, Pak. Kita kalau mau buang, mau maku, ya. Kadang sering sekali maku tembok tetangganya. Alah, kan cuma tembok aja. Sekedar dipaku kan gak jebol. Ya. Betul, Pak, memang. Tapi masalahnya itu kan bukan punya kita. Kadang kita buang, cuma air aja. Buang ke lahan tetangga. Cuma air aja, gak masalah, nanti juga kering. Nah, gara-gara yang seperti ini kan jadi masalah. Memang tetangga kita nggak tahu, Pak, siapa yang buang itu, siapa yang maku. Tapi kan Allah tahu. Kadang kita itu menganggap perbuatan itu remeh. Tapi gara-gara perbuatan remeh tersebut, ya, jadinya cekcok. Makanya sifat muraqabah ini perlu kita hadirkan dalam setiap kehidupan kita, Pak. Bukan cuma sekedar kita itu ibadah, kita dilihat Allah, iya. Tapi dalam kehidupan kita juga sama. Mau kita bicara sama orang, mau kita berperilaku apapun sama orang, kita juga harus ngerti kalau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang dia itu masih punya iman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang yang dia itu beriman disuruh takwa. Emang iman gak ada takwanya? Orang yang dia itu beriman disuruh takwa, maksudnya apa? Ya istiqomahkan lagi. Kita ngerti iman itu apa, keyakinannya. Tekankan lagi, pantaskan lagi iman itu, kuatkan lagi iman itu. Wahai orang-orang yang dia itu beriman, kuatkan iman itu lagi. Untuk apa? Wal tanzurin nafsu ma qaddamat liqad. Lihat jiwa ini apa sih yang mau dikerjakan besok. Masa gak ada perencanaan, berlalu begitu saja. Kadang kan karena kita itu aktivitasnya sudah apa? Sudah tiap hari, ya, sudah tiap hari, sehingga biasa. Gak ada perencanaan besok itu mau melakukan apa sih. Yang di sini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat adalah kebaikan apa yang harus kita lakukan besok. Ada enggak rencana kebaikan? Kadang kita kan rencana untuk apa? Rencana untuk refreshing ada. Ya. Rencana untuk makan-makan ada. Banyak rencana, Pak, kita ini. Tapi kalau rencana untuk berbuat baik, ini jarang.
Makanya Allah tekankan di sini, wahai jiwa, lihat besok apa yang kamu lakukan itu. Ada enggak kebaikan yang kita rencanakan besok? Wahai orang beriman, masa dunia terus yang mau dipikirkan? Enggak ada amalan yang mau direncanakan? Ini yang ingin Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Kalau kita dalam masalah dunia kita rencanakan besok mau ngapa, begini, Masya Allah. Kadang kita itu mungkin rapat sampai malam, begadang sampai malam, ya, hanya untuk merencanakan esok hari mau ngapain. Ya. Tapi untuk amal kebajikan gak ada sama sekali. Kan rugi seperti ini, Pak. Pernah nggak kita itu merencanakan satu sujud untuk esok hari? Pernah nggak kita itu merencanakan satu ayat dibaca? Satu ayat saja. Pernah terbetik seperti itu? Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita. Jadikan rencana kita esok hari itu rencana kebajikan. Meskipun sedikit tidak masalah, Pak. Coba kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang lainnya juga. Nabi menyebut orang-orang yang dia itu bisa mengendalikan jiwanya, mengerti akan amal saleh yang harus dia kerjakan. Nabi menyebutnya ini orang cerdas, Pak. Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ngerti, ya, orang yang dia itu bisa menundukkan nafsunya, Pak. Nafsu keinginannya apa saja. Wa amila lima ba'dal maut, dan bisa beramal saleh untuk esok setelah dia itu meninggal dunia. Kenapa, Pak, dikatakan cerdas? Karena kita itu beramal untuk sesuatu yang pasti, Pak. Mati itu pasti, Pak. Dan hanya amal saja yang bisa menyelamatkan kita setelah meninggal. Itu pasti, Pak. Dan kita yakin itu. Tidak ada seorang muslim yang dia itu enggak yakin akan mati. Enggak ada, Pak. Terus juga amal salih. Yakin kalau itu yang bermanfaat nanti setelah kematian. Tapi masalahnya banyak sekali kita itu enggak mikir ke sana, Pak. Nah, ini masalahnya di situ. Nabi SAW mengatakan orang yang cerdas itu memikirkan yang setelah mati. Jadi itu yang pasti. Kita kan seringnya itu memikirkan yang enggak pasti, Pak. Esok hari pasti apa enggak, Pak? Enggak pasti, Pak. Esok hari kita itu masih bernafas saja itu enggak pasti. Esok hari kita masih bisa makan, enggak pasti. Coba apa yang kita persiapkan esok hari? Enggak pasti semuanya, Pak. Masih ada kemungkinan kita bisa ngerjakan, ada kemungkinan bisa dikerjakan juga. Bisa atau enggak? Kan gitu. Makanya setelah kita itu kita mau persiapkan bagaimanapun, semuanya enggak pasti, Pak. Kita persiapkan nanti anak saya begini. Kan enggak pasti semuanya itu. Ya. Kan persiapan. Ya. Pasti enggak kalau
nanti anaknya disekolahkan pinter? Nggak pasti juga. Ya. Setelah pinter, nanti pasti nggak dapat kerjaan? Nggak pasti juga. Tapi kita itu selalu apa? Selalu mikirkan itu. Ya. Bahkan sampai kita bawa sampai tidur, Pak. Kita bisa makan besok, itu kita pikirkan. Sampai kita itu nggak bisa tidur kadangan. Padahal itu nggak pasti, Pak. Tapi untuk kematian yang itu pasti, kita sepakat semuanya. Jarang yang kita itu mikirkannya sampai kita itu nggak bisa tidur. Makanya kebalikannya Nabi mengatakan wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang dia itu lemah, itu orang yang dia itu mengikutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diinginkan jiwanya, pengen begini, dipikirkan, direncanakan, habis sudah. Kadang kita sampai nggak bisa tidur untuk itu. Tapi untuk akhirat, untuk amal soleh, nah ini tamanna 'ala Allah. Kita cuma angan-angan, Pak, seringnya. Saya pengen begini gitu. Nanti kalau saya punya uang, saya mau umroh gitu. Tapi apa? Usahanya biasa saja, Pak. Tapi kalau nanti kalau saya punya uang, saya mau beli NMAX, keras, Pak. Mau cicilan berapapun kuat itu. Ya. Mau dari kerja pagi sampai malam, oke, dilayani. Tapi untuk akhiratnya, seringnya kita cuma angan-angan, Pak. Angan-angan. Maunya begini, tapi biasa wae. Nih gak bisa ya udah nggak apa-apa. Sholat, nih gak rajin ya wis nggak apa-apa. Yang penting sholat. Ngerti waktu lah pokoknya. Salah-salah titik nggak apa-apa. Ya. Itu kalau kita masalah akhirat, Pak, seperti itu. Umumnya kita kan seperti itu. Tapi masalah dunia kita nggak seperti itu. Usahanya keras, Pak, kalau kita itu masalah dunia. Ya. Besok kalau misalkan apa itu istrinya di rumah ngomong, wah besok berasnya habis nih. Ya, wah pusing sudah. Ya udah, malam ini langsung keluar cari duit buat besok. Ya kan keras, Pak, kita. Perjuangannya sangat keras kita. Tapi masalahnya, kenapa kalau akhirat kita nggak keras, Pak? Melempem, Pak, kita itu. Kalau untuk akhirat kita kebanyakan melempem, kurang kuat. Makanya Nabi mengatakan al-ajiz, lemah, Pak. Kita kalau untuk urusan akhirat ini banyakan lemah, banyak mundur. Ya. Tiap hari, Pak, coba baca Quran, ya, semuka saja. Aduh, berat sekali itu. Padahal itu berapa sih? Ya. Paling lama setengah jam. Ya. Tapi itu rasanya berat sekali. Ya. Rasanya berat sekali. Tapi kalau kita disuruh macul, Pak, macul dari pagi sampai siang duhur itu, wah kuat itu. Tanpa makan, tanpa minum, oke. Ya. Tapi duduk sebentar, baca Quran, aduh berat sekali.
Baru buka gini udah ngantuk. Ya. Makanya kita ini lemah, Pak, kalau dalam masalah akhirat. Ada sebagian orang yang dia itu orang yang bijak, ya. Ulama yang dia itu bijak berkata kepada anaknya. Dia mengatakan, "Ya bunayya, la tushghil qalbaka minad dunya." Wahai anakku, dia berpesan sama anaknya, "Wahai anakku, jangan sibukkan hatimu itu dengan dunia. Illa biqadri ma tatahaqqaqu bihi min umrik." Ya. Kecuali sekedar bisa menopang umurmu. Ya, untuk jalan hidup lah, Pak. Kalau hidup sekedar hidup sih gampang aja, Pak. Ya. Kalau kita mau di desa itu kan makan rambanan aja bisa, Pak, hidup. Ya. Makan rambanan pakai sambel, ya, ikan asin udah cukup sebenarnya. Ya. Cuma kan yang rewel itu kan mulut, ya. Perut mah nggak akan rewel, Pak. Mau kita kasih batu juga akan ditelan sebenarnya, digiling juga batu. Cuma masalahnya kan di mulut, ya. Mulut ini terlalu rewel. Pengennya begini, begini, begini. Ada begini, mau begini. Dikasih air, maunya teh. Ya. Ada teh, maunya kopi. Nah, kan rewel, Pak. Ya. Sebenarnya sekedar air aja kan bisa memang. Wal takun jur'atuka 'alal ma'asi biqadri sabrika 'alan nar. Nah, ini. Pesannya juga apa? Kalau berani berbuat maksiat, ya berani juga sabar toh di neraka. Berani juga sabar di neraka. Jangan cuma apa? Maksiatnya berani, nerakanya ketakutan. Jadi ini nasihatnya. Kalau kamu berani maksiat, wahai anakku, ya kamu harus juga berani menetap di neraka, sabar di situ. Wa idza aradta an ta'siyallah fanzur mawdi'an la yarakallahu fi. Dia mengatakan, kalau kamu mau maksiat, kamu mau apa itu melakukan suatu hal kesalahan, enggak dilihat bos enggak masalah. Ya silahkan. Tapi apa? Fanzur mawdi'an la yarakallah. Cari tempat yang Allah enggak tahu. Mau cari di mana, Pak? Ya. Mau kita sembunyi di lubang semut pun tahu Allah Subhanahu wa taala. Wanzur ila nafsik, dan juga lihat pada dirimu. Fa in kanat azizatan fala tudhillaha. Lihat dirimu. Kalau dirimu itu menjadi orang yang dia itu azizah, orang yang dia itu mulia, fala tudhillaha. Kalau kita itu sudah apa? Dipandang orang baik, Pak. Kalau kita sudah terpandang baik, sama orang dibilang baik, ya jangan direndahkan. Dengan kita itu berbuat kesalahan, dengan kita itu berbuat kemaksiatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini mulia, sudah ditempatkan di tempat yang mulia, ya jangan direndahkan. Malu, Pak. Ya. Allah kan sudah mengangkat kita, sehingga orang-orang di sekitar kita memandang kita orang baik. Masa sudah diangkat derajatnya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malah apa? Kita malah rendahkan diri kita sendiri. Kita masukkan diri kita ke lubang kesalahan. Wa in kana dzalilatan fala tazidha ala dzulliha dzullan. Pesannya juga sama anaknya. Kalau memang Allah takdirkan kamu itu dipandang rendah sama orang, kan gak semua orang memang dipandang mulia. Ada orang itu dipandang rendah, ya. Allah berikan takdir dia itu dipandang rendah sama orang. Kalau seperti itu, nak, fala tazidha, jangan ditambah rendah lagi.
Orang sudah menganggap kita sepele, malah kita berbuat kesalahan. Malah tambah jengkel Pak orang. Makanya jangan ditambahkan lagi. Berusaha untuk apa? Meminimalkan supaya kita enggak tambah disepelekan orang. Ini nasihat yang sangat mulia sekali. Beliau juga mengatakan kullu nafasin min anfasil umri jauharatun nafisatun la iwadha laha. Setiap nafas yang keluar dari diri kita itu Pak, itu perhiasan yang sangat-sangat berharga. Enggak ada gantinya Pak. Enggak bisa diganti. Coba kalau kita itu enggak bisa nafas Pak, kita pasti akan lari cari oksigen. Itu pun juga susah. Kalaupun nggak bisa masuk lewat mulut, dimasukkan lewat apa Pak? Ya, kalau nggak bisa pakai hidung kan dimasukkan lewat mulut. Itu lebih sakit lagi. Dan lebih susah lagi untuk mengeluarkan satu nafas saja. Makanya tatkala kita itu diberikan kesehatan, nafas ini gampang keluar, menghirup pun juga gampang. Ini mahal sekali Pak. Nggak ada gantinya sama sekali. Kita nggak akan bisa menggantinya. Satu nafas saja itu mahal Pak. Makanya ada apa? Sebagian orang itu jual nafas Pak. Ada kemarin pas apa itu COVID itu ada orang yang dia itu jualan nafas Pak. Jualan nafas Pak, bukan oksigen Pak ya. Jualan nafas. Itu di luar negeri ada orang yang dia itu jualan nafas. Harganya mahal Pak. Harganya mahal. Yumkinu ayashtara biha kanzun minal kunuz la yatanaha na'imuhu abadal abad. Kita bisa gunakan sesuatu yang berharga tadi, nafas kita itu. Maksudnya nafas di sini itu amalan kita, Pak. Amalan kita. Hari-hari kita, keseharian kita. Itu merupakan perhiasan yang mahal. Sesuatu hal yang mahal, Pak. Kita itu bisa beli dengan itu waktu kita di setiap hari kita, aktivitas kita. Kita itu modal, Pak. Modal kita untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, Pak. Yaitu surga. Kita bisa beli dengan itu dengan modal apa? Dengan modal aktivitas kita di setiap harinya, Pak. Kalau kita itu istilahnya orang itu kan nabung, Pak. Nah, tiap harinya kita sebenarnya ya nabung. Dapatnya apa? Dapatnya akhirat, Pak. Kalau kita beli rumah ada DP-nya. Nah, kita sebenarnya sudah DP, Pak, sama Allah itu. DP-nya pakai apa? Pakai syahadat, Pak. Ya. DP kita itu syahadat kita itu. Nah, angsurannya pakai apa, Pak? Angsurannya pakai amalan kita. Jadi amalan kita setiap hari itu angsuran kita. Untuk apa? Untuk di akhiratnya nanti, surga, Pak. Makanya kalau kita itu dalam dunia itu kan, kita DP, usaha begini tiap hari kan. Kalau kita itu apa? Kalau di dunia ada yang nagihin, Pak. Ya, ada yang nagihin. Ya. Masalahnya kalau yang di akhirat itu nggak ada yang nagihin, Pak. Ya. Makanya apa? Nyantai. Makanya di sini mulai dari kesadaran sendiri, Pak. Kalau kita nggak melatih dari kesadaran diri kita sendiri, merasa bahwasanya kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak akan bayar angsuran itu. Ya.
Kita pinginnya apa? Pingin surga. Tapi kita nggak mau ngangsur. Al-Imam Ibnu Jauzi itu mengatakan fahasabtu nafsi qabla an tuhasab. Aku itu menghisab jiwaku sebelum nanti dihisab oleh Allah. Aku sudah tanyai jiwaku, wahai jiwa, hari ini kamu ngelakuin apa? Ada amalan kebajikan yang sudah kamu lakukan apa tidak? Ataukah malah apa? Malah keburukan yang kamu lakukan. Ya. Kenapa beliau mengatakan qabla an tuhasab? Sebelum nanti itu apa? Dihisab. Sebelum nanti itu ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu Pak ya, satu hari itu kan 24 jam. Kalau kita disuruh ngisi catatan 24 jam, jadi satu buku? Jadi Pak, satu buku. Jadi satu buku itu. Nah, itu dikalikan misalkan umur Pak. Dikalikan umur. Umurnya misalkan 60 tahun. Berapa jilid bukunya? Berjilid-jilid Pak. Berjilid-jilid. Buku itu kan kita yang ngisi Pak. Kalau kita nggak pernah koreksi, nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala itu buka buku itu, kita heran-heran Pak. Ya. Kita heran-heran. Tebal sekali, jam sekian, perbuatan ini. Ya. Jangankan tiap itu Pak, bukan tiap jam, bahkan tiap detik itu ada catatannya Pak. Ini sudah apa? Sudah mulai dihitung-hitung kembali. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan seperti itu. Ibnu Jauzi ini ulama yang dia itu sangat-sangat perhatian dengan hati Pak. Seorang ulama yang dia itu sangat perhatian dengan hatinya. Dan dia juga mengatakan wazantuha qabla an tuzan. Aku timbang jiwaku itu, hari ini kebaikannya banyak atau sedikit. Ya, sebelum nanti apa? Ditimbang sama Allah. Jadi kita sudah apa? Sudah bisa nimbang, Mbak. Kita sudah prediksi kita hari ini amal kebajikannya berapa, yang nggak benar berapa, ya. Yang salah-salah ini berapa. Kalau satu hari nggak pernah melakukan kesalahan, kan nggak mungkin Mbak. Ya, sehari manusia nggak pernah melakukan kesalahan, nggak ada Pak. Gitu. Pasti ada salahnya. Ada yang dia itu keluputan sedikit, ada. Kalau kita nggak pernah salah ya kita jadi malaikat Pak. Fara'aitu lutfar rabbani. Nah ini, aku melihat ada kasih sayang Allah. Famundu tufulati wa ilal an ara lutfan ba'da lutfin. Aku melihat dari semenjak aku itu lahir sampai sekarang, aku melihat ada kasih sayang terus. Allah berikan kasih sayangnya. Kita masih apa? Padahal apa? Kita juga ada kesalahan, ada memang kebaikan. Kalau kita itu berpikir kalau kebaikan dibalas kasih sayang, betul. Kalau keburukan dibalas kasih sayang, pasti banyak yang gak terima. Masa sih buruk kok malah dikasih kasih sayang? Gak bener, ya kan? Coba kalau kita sama anak kan gitu. Salah ya dihukum, bener kasih sayang. Kalau Allah terapkan seperti itu, hancur Pak kita. Pasti kita sudah hancur duluan.
Makanya ini yang dilihat oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya. Kasih sayang setelah kasih sayang. Dari kita itu lahir sampai sekarang itu. Ya. Pernah Allah Subhanahu wa taala itu mengikop kita? Kan tidak, Pak. Wasitron ala qabih. Allah tutupi, Pak, keburukan kita. Keburukan kita itu ditutupi. Makanya kita bersyukur, Pak. Keburukan kita itu yang tahu mungkin ya 1-2 orang. Ya. Paling besar juga apa? Sekampung. Ya. Ada orang yang dia itu apa keburukannya satu Indonesia ngerti, Pak. Coba kalau Bapak itu melihat berita, ya. Isinya kan kesalahan orang itu, Pak. Ini nyuri ini bunuh ini, ya. Ini ngambil duit ini. Ya. Yang tahu itu satu kampung atau satu Indonesia, Pak? Satu Indonesia, Pak. Makanya kita itu apa? Bersyukur. Kesalahan kita itu enggak diketahui banyak orang. Ada yang memang Allah Subhanahu wa taala bongkar kesalahannya sampai satu dunia pun tahu. Gitu. Kayak Fir'aun, Pak. Ya. Siapa yang tahu kesalahannya? Semua orang, Pak, tahu. Viral di mana-mana, Pak, itu. Wa'afwan amma yujibu uqubah. Allah maafkan yang seharusnya dihukum, dimaafkan. Wa ma ara lidzalika syukran illa bilisan. Aku enggak melihat seperti itu kecuali harus disyukuri dengan lisan. Nah, ini, Pak, ya. Yang seperti ini kita itu ada keburukan, ada apa, ya. Itu kita hisab. Kita hitung lagi. Ya. Menjadikan diri kita apa, Pak? Syukur. Karena apa? Karena keburukan kita itu enggak viral, enggak banyak orang yang tahu. Karena di sana banyak orang yang dia itu apa? Allah buka keburukannya. Tapi berikutnya bagaimana cara kita itu untuk bisa muhasabah sama muraqabah, Pak? Kuncinya yakin, Pak. Kuncinya di iman. Kalau kita mau bisa muraqabah, muhasabah itu kuncinya yakin. Yakin di apa? Yakin kalau Allah itu tahu apapun sampai di hati kita, Pak. Yakin kalau Allah itu mengerti apapun sampai pun hati kita. Makanya Allah mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu mengetahui apa yang menjadi gertekan hatinya, Pak. Orang itu kalau terlintas di hatinya apa aja Allah ngerti, Pak. Meskipun orang itu enggak ngelakuin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah paham, sudah ngerti. Dalam surah yang lainnya Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kalau manusia enggak tahu, ya wajar itu memang. Tapi Allah ngerti, Pak. Apapun yang kita sembunyikan, mau sepintar apapun kita sembunyikan di hati, Allah pasti tahu. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu mendengar segala ucapan kita, Pak.
apapun yang kita ucapkan, mau kita berbisik, mau kita teriak, mau kita enggak begitu, semuanya Allah mendengarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yalfidu min qaulin. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada yang mencatatnya. Gimana bisa dicatat kalau nggak didengar, Pak? Berarti semua apapun yang keluar dari mulut kita itu tercatat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita hati-hati dalam kita itu berucap. Ya, dalam kita itu berucap. Yang ketiga, Pak, yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala perbuatan kita. Mau kita sembunyi dimanapun, apapun yang kita lakukan, Allah itu tahu, Pak, melihatnya. Allah mengatakan alladzi yaraka hina taqum. Allah itu mengetahui tatkala kamu berdiri tegak untuk melaksanakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Ya, gerak-gerikmu tatkala sujud. Ngantukkah tatkala sujud? Ya. Garuk-garuk saat sujud, Allah tahu itu. Ya. Kenapa tatkala sujud orang yang lainnya sampingnya nggak tahu, Pak? Ya. Mau kita pejamkan mata saat sujud, orang di samping kita nggak tahu itu. Ya. Tapi Allah tahu itu. Mau kita sembunyikan bagaimanapun amalan kita, ya. Mau tertutup kita kunci ruangannya, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Nah, itu cara kita itu untuk bisa muraqabah. Jadi intinya adalah di keyakinan, Pak. Di keyakinan. Sifat ini, Pak, muraqabah sama muhasabah ini, ya. Pentingnya apa sih untuk kehidupan kita itu? Pentingnya apa? Untuk ibadah kita sama kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat-sangat penting. Pentingnya apa? Satu, Pak, melahirkan sifat itqan. Ya, melahirkan sifat itqan. Apa itu itqan? Serius dan disiplin, Mbak. Serius dan disiplin. Ya. Orang itu kalau dia itu merasa diawasi, selalu evaluasi apa yang dia lakukan, pasti serius, pasti disiplin. Orang-orang yang nggak disiplin itu karena apa, Pak? Karena merasa nggak diawasi. Nggak tahu, istirahat bentar juga nggak apa-apa, nggak kelihatan juga. Nggak serius, nggak disiplin. Telat sebentar, nggak apa-apa, sebentar aja. Atau biasanya apa? Dimaklumi. Nah ini, Pak, kita itu hanya menganggap pengawasan itu pengawasan manusia. Kita nggak pernah menganggap pengawasan Allah. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, innal abda idza amila amalan ahabballahu ayyutqinahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, Allah itu suka kalau hamba itu itqan, kalau dia tuh melakukan kerjaan serius, disiplin, Mbak. Jadi kalau melakukan kerjaan itu serius, disiplin, bukan karena memang apa? Ada yang ngawas, ada yang gaji, Pak. Tapi karena memang Allah melihat kita. Allah yang mengawasi kita, Pak. Kita nggak bener, ya yang balas Allah itu, Pak. Ya.
Makanya Pak, kadang kita itu, ya, kenapa kok kita itu kadang menganggap sepele? Ya, seakan-akan nggak ada balasan, Pak. Coba Pak kita perhatikan, kalau kita itu sumpek hidupnya, pasti nggak beres, ya, pasti ada yang nggak beres Pak. Ya. Itu sedikit peringatan Pak dari Allah, sedikit peringatan. Coba kalau kita itu nggak disiplin, ya, pasti ada apa? Nggak beres. Di rumah ada yang aja nggak beres. Ya. Itu peringatan Pak dari Allah. Terus melahirkan apa lagi? Melahirkan ikhlas Pak. Melahirkan ikhlas. Jadi kalau kita itu muraqabah, kita merasa diawasi, kita merasa selalu evaluasi diri kita Pak, kita itu akan apa? Melahirkan sifat ikhlas. Tegar Pak. Kalau dalam istilah orang itu kerja itu tegar namanya Pak. Kuat Pak. Ya. Orang itu kalau punya ikhlas itu tegar Pak. Ya. Makanya Pak dalam puasa, ya, itu kan Rasulullah SAW mengatakan apa? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban Pak. Wahtisaban. Orang yang dia tuh puasa Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, ya, dia itu merasa apa? Mendapatkan pahala, ikhlas di situ, kuat Pak. Meskipun nggak makan dari pagi sampai sore harinya, kuat, itu, nggak kelimpungan, tegar Pak namanya. Makanya tatkala orang itu kerja macul Pak di sawah, atau dia tuh ngurusin tambak dari pagi sampai siang itu Pak, itu kuat itu. Ini Pak yang namanya ikhlas Pak. Ya. Begitu juga tatkala ibadah. Kalau kita ikhlas, ya, mau berdiri sejam 2 jam kuat Pak. Kalau memang kita itu ikhlas. Ya. Karena kita merasa diawasi Pak. Coba kalau kita itu kan diawasi, kerja itu kalau diawasi, ya. Pernah kalau kita diawasi ada nggak kita itu malas-malas Pak? Nggak ada Pak. Kalau kita diawasi pasti kita nggak akan malas-malas. Yang kita tunjukkan itu apa? Giat, kuat. Ya. Apalagi kalau kita itu apa? Tukang bangunan Pak. Ya. Kalau tukang bangunan itu kan yang kita tampilkan apa Pak? Kuat, giat. Ya. Itu kalau kita apa? Merasa diawasi Pak. Terus berikutnya melahirkan apa? Sifat takut Pak. Sifat takut. Takut di sini apa? Kalau ibadah ya takut Pak. Takut ibadahnya banyak salahnya. Kalau kerja takut banyak lalainya. Ya. Takut nanti dimarahin. Takut nanti apa? Dikritik. Takut nanti apa? Banyak dikomen. Makanya apa? Kerjanya serius Pak. Ya. Kerjanya serius. Kalau kita kerja ada rasa takut seperti ini, lempeng Pak kerjanya. Nah itu yang sifat-sifat yang seperti ini perlu kita apa? Perlu kita pahami Pak. Yang seperti ini. Jadi muraqabah, merasa diawasi, lalu kita evaluasi diri kita. Ini sangat penting Pak untuk ibadah kita, bahkan juga kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi tatkala kita itu kerja. Makanya kalau kita itu apa Pak? Sama saja kita itu tatkala kalau kita itu misalkan kalau di rumah Pak, ya. Misalkan disuruh istrinya untuk jaga anak. Ya. Disuruh istrinya untuk jaga anak. Kalau kita merasa bukan istri kita yang ngawasin, ya, maka serius Pak, kita jaga anaknya. Gak cuma apa anak itu dia apa? Nah mainan. Ya. Bapak sini aja lah, ngopi dulu. Ya, ya kan ini emang gak serius Pak. Ya. Tapi kalau apa kelihatan istrinya, ayo digendong, diajak jalan-jalan. Tapi kalau udah nggak ada,
Udah nak main sendiri. Nah, ya kalau yang seperti ini kan sifat-sifat yang seperti ini apa? Kita bisa minimalisasi, Pak. Kalau kita ada apa? Ada sifat muraqabah, muhasabah itu. Ya. Taib, sekarang yang terakhir, Pak. Prakteknya bagaimana sih? Praktekinnya. Sifat muraqabah sama muhasabah ini, Pak, ya. Prakteknya itu dengan 3 hal, Pak. Prakteknya adalah sebelum kita itu melakukan sesuatu, Pak. Ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, perlu kita apa? Rencanakan dulu, Pak. Ya. Mau itu ibadah, mau itu keseharian kita, rencanakan dulu, Pak. Ya. Kalau memang ada baiknya, lakukan, Pak. Kalau ada baiknya. Kalau memang nggak ada baiknya, tidak tinggalin aja, Pak. Kalau nggak ada manfaatnya, Pak, tinggalin aja. Baru setelah itu apa? Kita kerjakan, kan gitu. Makanya Hasan Al-Basri itu mengatakan, rahimallahu abdan waqafa inda hammi. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu merahmati seorang hamba yang berhenti dulu tatkala dia merencanakan sesuatu. Nggak langsung eksekusi, Pak. Pengen begini langsung, pengen begini langsung. Ya, dipikir dulu, Pak. Ya, dipikir dulu. Ini ada manfaatnya atau enggak? Ya. Sama seperti kita kan kalau kita itu belanja kan, Pak, ya. Ya. Kalau istri-istri itu belanja, itu kan dicatat dulu, Pak. Ya. Dicatat dulu. Enggak langsung apa? Asal belanja. Ya. Kan dicatat dulu. Direncanakan dulu, Ben. Mau dibeli apa saja. Nah, sama, Pak, seperti kita itu melakukan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jangan kita langsung apa? Pengen begini langsung, pengen begini langsung. Ya. Tapi perlu kita apa? Kita koreksi lagi. Ini itu bagus apa enggak? Ya. Ada manfaatnya apa enggak? Taib. Yang kedua, Pak, saat kita itu sudah melakukan. Nah, saat kita melakukan, kita harus ingat, saat kita itu melakukan sesuatu itu, ya, kita benar-benar harus ingat bahwasanya kita itu dicatat, Pak, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita melakukan pekerjaan, melakukan ibadah, saat kita melakukan itu, kita ingat, oh ini dicatat ini. Ya. Masuk ini. Ya. Masuk ini. Masuk jam kerja ini. Kan dicatat, Pak. Ya. Kalau manusia ngasih kita gaji, Allah ngasih kita pahala, Pak. Ya. Gaji berapapun gak akan, Pak, sebanding dengan satu pahala. Ya. Kalau kita yakin seperti itu, ya, saat kita melakukan kerjaan enteng, Pak. Ya. Mau siapapun yang ngelihat gak ada masalah. Cukup Allah yang apa itu? Yang menjadi saksinya. Makanya hati-hati, semuanya itu dicatat dan akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat ditampakkan semuanya, Pak. Apa yang kita kerjakan, mau itu kehidupan kita sehari-hari maupun ibadah, itu semuanya akan terpampang jelas nanti di akhirat, Pak. Jadi dibuka jelas, Pak. Kita itu kayak apa? Kayak akan melihat flashback dari apa semua yang kita kerjakan, Pak. Terus yang ketiga, setelah kita itu melakukannya, Pak, setelah kita itu melakukan pekerjaan, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita perhatikan lagi pekerjaan kita yang sudah kita lakukan itu. Kalau itu ada kebaikan, ya, kalau kebaikan ditambah, Pak, esoknya. Kalau baik ditambah, diusahakan lagi. Ya. Kalau itu baik, diusahakan ditambah esok harinya. Lebih giat lagi. Wah, ini sudah baik ini. Besok tambah giat lah. Itu kalau baik, Pak. Kalau ada yang salah bagaimana? Kita ngerti, Pak, kalau itu ada salah. Oh, hari ini saya ada salah. Kurang disiplin, telat, ya.
Kita tahu itu. Ya berarti apa? Disesali, Pak. Kita tahu sesali, wah ini nggak bener ini. Kita sesali. Terus apa? Esok harinya jangan diulangi lagi, Pak. Esok harinya jangan diulangi lagi. Makanya Pak, dikisahkan itu Pak, Tamim Ad-Dari itu Pak. Tamim Ad-Dari, seorang tabi'in, ya. Dia ini pernah ketiduran Pak, nggak pernah ketiduran 1 hari, nggak sholat tahajud, ya. 1 hari Pak. Tapi nyeselnya selama 1 tahun. 1 tahun ngapain Pak? Nggak tidur. 1 tahun Pak nggak tidur. Kita sebulan nggak tidur udah pusing Pak. Ini beliau ini nggak tidur setahun Pak. Gara-gara apa? Sehari ketiduran nggak tahajud. Sehari Pak ketiduran nggak tahajud. Sampai menghukum dirinya apa? Nggak tidur setahun. Ini Pak nyesel Pak, namanya orang nyesel. Jadi kalau kita itu menyesal dengan kesalahan yang kita lakukan, Pak, kan kita sadar kalau itu salah. Mau kita itu dikritik bagaimanapun, Pak, ya kita terima, Pak. Kenapa? Ya karena kita tahu itu salah. Ya. Sehingga apa? Nggak ada Pak namanya emosi. Kadang orang itu kan nanti kalau kerjanya begini silahkan dikritik, silahkan disaran, ya dikasih saran. Tapi tatkala dikritik dikasih saran emosi, ya, berarti kan kenapa emosi Pak? Karena dia nggak ngerti kalau itu salah, ya. Nggak paham kalau itu salah. Coba kalau paham itu salah, diterima Pak. Alhamdulillah ada yang ngingetin, ya. Kan gitu. Maka Pak ya, ini itu berlaku sangat bagus sekali dalam kita itu beribadah dan muamalah kita sehari-hari Pak. Kita bisa apa? Baik sama orang. Ya ini semuanya munculnya dari sini Pak. Dari sifat kita itu punya sifat muraqabah dan sifat muhasabah. Ya, kita merasa selalu diawasi oleh Allah dan kita evaluasi kembali setiap amalan yang kita kerjakan setiap harinya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kajian kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa diamalkan, dan juga saya pribadi bisa mengerjakannya. Ini bukan untuk pengingat jenengan saja Pak, tapi untuk saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal duduk kita di sini sebagai suatu kebajikan dan menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.